Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bukti transaksi yang masuk ke dalam KD 3.5 memahami siklus akuntansi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengklasifikasi bukti transaksi keuangan, menganalisis data yang tercatat dalam bukti transaksi keuangan, menyiapkan bukti-bukti transaksi intern dan ekstern, mengidentifikasi bukti-bukti transaksi intern dan ekstern, menganalisis bukti transaksi, menentukan debit dan kredit setelah analisis transaksi. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang siklus akuntansi yang tahap pertamanya yaitu menganalisis bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa dan bagaimana cara menganalisisnya akan kita pelajari hari ini. Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Bukti transaksi ini ada dua macam. Yang pertama yaitu bukti transaksi intern, yang kedua yaitu bukti transaksi ekstern. Berikut ini adalah contoh-contoh bukti transaksi intern. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Apa itu bukti kas masuk? Bukti kas masuk ini adalah bukti transaksi intern yang dibuat pada saat perusahaan mendapatkan uang tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Apa itu bukti kas keluar? Bukti kas keluar adalah bukti transaksi intern yang dibuat pada saat suatu perusahaan mengeluarkan uang tunai. Yang ketiga, yaitu memo. Apa itu memo? Memo adalah catatan-catatan yang dibuat oleh satu bagian dalam perusahaan ke dalam bagian perusahaan yang lain. Di sini contohnya dari pimpinan kepada bagian pembukuan. Apa saja yang dicatat itu bisa macam-macam. Di sini contohnya penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu bukti transaksi ekstern. Di sini ada 3 contoh bukti transaksi ekstern. Yang pertama, yaitu faktur. Apa itu faktur? Faktur adalah bukti transaksi ekstern yang dibuat pada saat pembelian atau penjualan barang secara kredit, ya. Nah, ini dibuat seperti ini. Contohnya bisa dilihat ya. Ini ada nama perusahaan yang membuat dan data-datanya di sini juga sudah lengkap semua. Barangnya apa yang dijual itu dan harganya berapa sudah tercantum semua di sini. Yang kedua, yaitu kwitansi. Nah, kwitansi ini biasanya kalian juga sering melihat ya. Kwitansi ini yaitu bukti transaksi ekstern yang dibuat pada saat satu pihak menerima sejumlah uang dari pihak yang lain secara tunai. Seperti itu. Yang ketiga yaitu nota kontan. Apa itu nota kontan? Nah, nota kontan ini biasanya kita juga sering dapat ya. Nah, nota kontan ini bukti transaksi ekstern yang dibuat pada saat kita membeli atau menjual barang secara tunai, langsung dibayar di saat itu juga itu akan mendapatkan nota kontan. Nah, bukti transaksi ekstern yang selanjutnya. Yang pertama, nota debit. Nota debit ini apa?
Nah, nota debit ini adalah bukti transaksi ekstern yang dibuat pada saat kita mendebitkan suatu barang. Nah, di sini contohnya, kami telah mendebit rekening saudara atas barang yang kami kembalikan karena rusak. Nah, biasanya misalkan kita beli barang, ternyata barangnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau ada kerusakan, itu maka akan dibuat nota debit ini. Selanjutnya yaitu nota kredit. Nota kredit ini kebalikan dari nota debit. Nah, nota kredit ini yaitu bukti transaksi ekstern yang dibuat karena kita menerima kembali barang yang kita jual karena rusak atau karena tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Seperti itu. Data-datanya di sini sudah tertulis dengan jelas dalam contohnya. Yang ketiga yaitu cek. Cek ini apa? Cek ini merupakan surat berharga ya, yang atau surat perintah dari seorang nasabah kepada bank untuk agar bank itu membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mengantarkan cek ini atau yang namanya tertulis di dalam cek ini. Nah, itulah macam-macam bukti transaksi intern dan ekstern. Sampai di sini, apakah sudah jelas? Nah, selanjutnya yaitu cara menganalisa bukti transaksi. Setelah kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi intern dan ekstern tadi, itu tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi yaitu menganalisis bukti-bukti transaksi tersebut. Cara menganalisisnya bagaimana? Yang pertama, menentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, menentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau yang dikredit. Seperti itu. Nah, cara menentukan debit kreditnya bagaimana? Kalian bisa lihat dari tabel ini. Apabila golongan perkiraannya masuk ke dalam harta, maka jika bertambah dia lokasinya atau tempatnya akan masuk ke debit. Jika harta tadi berkurang akan masuk di kredit. Jika perkiraannya masuk ke dalam golongan utang, berarti jika bertambah akan masuk ke kredit, jika berkurang akan masuk ke debit. Jika merupakan golongan perkiraannya itu tadi modal, jika bertambah akan masuk di kredit dan jika berkurang akan masuk di debit. Jika perkiraannya merupakan pendapatan, maka jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Jika golongan perkiraannya masuk ke beban, maka jika bertambah debit, jika berkurang kredit. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.